Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul Sistem pendeteksi kantuk pengemudi berbasis sensor gerak dan cahaya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk melengkapi tugas final kami dengan mata kuliah mikrokontroler dengan dosen pengampu Bapak Zainal Akbar STMT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Desria Putri dengan NIM 24 OSP 144. Perkenalkan, nama saya Jamiatus Solika dengan NIM 24 OSP 137. Saya Anita Prilio dengan NIM 24 OSP 151. Perkenalkan, nama saya Arif Aditya Maritonga dengan NIM 24 OSP 130. Berikut penjelasan kami. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem pendeteksi kantuk pengemudi berbasis sensor gerak dan cahaya. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi mengantuk masih menjadi masalah serius di banyak negara. Gejala kantuk seperti berkurangnya frekuensi gerakan kepala, lamanya durasi tidak bergerak, serta lingkungannya pencahayaan yang redup dapat menjadi indikator awal cahaya pengemudi kehilangan kewaspadaan. Pada kendaraan komersial dan perjalanan jauh, pemantauan kondisi pengemudi secara otomatis dapat mengurangi resiko kecelakaan dengan memberi peringatan lebih cepat daripada pengamatan manusia. Teknologi yang ditawarkan pada sistem ini memanfaatkan kombinasi sensor gerak, CPR atau odometer ringan untuk mendeteksi berkurangnya aktivitas tubuh atau gerakan, serta sensor cahaya atau LDR untuk menilai kondisi pencahayaan di kabin yang seringkali berkaitan dengan waktu malam atau pagi dini hari. Ketika kantuk lebih mungkin terjadi, data terjadi sensor-sensor ini proses oleh mikrokontroler seperti Arduino Uno yang menerapkan logika keputusan. Jika tidak ada gerakan selama periode tertentu dan tingkat cahaya rendah, sistem pengeluaran peringatan atau buzzer LED indikator. Harapan dari teknologi ini adalah memberikan peringatan dari yang akurat tanpa banyak false alarm sehingga pengemudi dapat segera mengambil tindakan berhenti sejenak, minum kopi, dan istirahat. Selain itu, diharapkan desain mudah dipasang, hemat energi, dan dapat diharapkan menurunkan angka kecelakaan akibat kantuk serta meningkatkan keselamatan berkendara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai bagan sistem. Baiklah, untuk bagan sistem sendiri di sini ada inputnya itu yang pertama ada power supply, sensor gerak, PIR, dan sensor cahaya atau LDR. Untuk prosesnya sendiri itu ada adaptor 5 volt DC, mikrokontroler yang berjeniskan Arduino Uno, dan algoritma taktilasi. Di sini semua proses yang diinginkan akan terjadi. Setelah itu ada output yang meliputi 220 volt AC, ada LED-nya juga, ada buzzer, dan penyimpanan data. Untuk penyimpanan data itu opsional mau dipakai atau tidak. Untuk penjelasannya sendiri itu sistem ini terdiri dari sensor gerak atau PIR dan sensor cahaya LDR sebagai input yang mendeteksi aktivitas pengemudi dan kondisi pencahayaan. Kedua sensor mengirim data ke mikrokontroler Arduino Uno sebagai pusat pemrosesan. Arduino Uno menjalankan algoritma untuk menentukan potensi kantuk. Jika tidak ada gerakan selama X detik atau beberapa detik dan pencahayaannya kurang, maka Arduino akan mengaktifkan output berupa buzzer dan LED sebagai peringatan keselamatan. Di sini jika tidak ada gerakan selama beberapa X tersebut, maka buzzer akan berbunyi dan LED akan on. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan beserta fungsinya atau komponen-komponen yang kami gunakan untuk perancangan alat yang kami buat, yaitu yang pertama ada mikrokontroler Arduino. Berfungsi sebagai otak sistem, membaca data sensor, menjalankan logika deteksi kontak, kantuk, mengendalikan output, peringatan, dan mengatur timer serta parameter ambung. Yang kedua yaitu ada sensor gerak atau PIR,
berfungsi mendeteksi perubahan radiasi infrared akibat gerakan tubuh. PIR mendeteksi pergeseran atau gerakan kepala, digunakan untuk menentukan berkurangnya aktivitas pengemudi sebagai indikasi kantuk. Yang ketiga yaitu ada sensor cahaya atau LDR, berfungsi mengukur intensitas cahaya di kabin dan nilai resistansi berubah sesuai cahaya sehingga sistem dapat menilai kondisi redup yang berhubungan dengan resiko kantuk. Yang keempat yaitu ada buzzer, berfungsi menghasilkan bunyi peringatan yang cukup keras untuk membangunkan atau menarik perhatian pengemudi saat deteksi kantuk terjadi dan dikontrol oleh mikrokontroler. Yang kelima yaitu ada LED indikator. Fungsi LED memberi sinyal visual status atau peringatan atau siaga sehingga apabila pengemudi terdeteksi mengantuk maka LED ini akan menyala guna sebagai output yang diberikan. Yang keenam yaitu ada modul RTC, berfungsi menyediakan pengelolaan interval waktu yang akurat dan benar sehingga nantinya logika deteksi dapat mengandalkan periode waktu yang tepat dan akurat. Yang ketujuh yaitu ada resistor, kapasitor, dan komponen conditioning sinyal, berfungsi menstabilkan dan melindungi sinyal sensor, misalnya pembagi tegangan untuk LDR, wheel down atau up, resistor untuk PIR, mengurangi noise agar pembacaan lebih tepat dan andal. Yang kedelapan yaitu ada breadboard, kabel jumper, dan terminal, berfungsi sebagai media perakitan komponen yang rapi dan menyediakan sambungan antar modul serta memudahkan pengujian dan pemasangan kerangka kendaraan. Dan yang terakhir yaitu ada catu daya 5 volt, berfungsi menyediakan suplai stabil ke mikrokontroler dan sensor. Karakter diperlukan agar konverter diperlukan agar sistem dapat dihubungkan ke acu mobil tanpa merusak komponen elektronik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari materi tadi. Yang pertama itu kita klik mulai, kemudian ini inisiasi sensor PIR dan LDR, kemudian ada gerakan dan cahaya redup. Ketika ya, dia akan inisiasi sensor PIR dan LDR. Ketika tidak, hitung durasi tidak ada gerakan dan cahaya redup. Setelah itu, ketika 5 detik, kondisi normal ya. Ketika 10 detik, kondisi ngantuk ya. Kemudian ketika 15 detik, kondisi tidur ya. Buzzer akan berbunyi dan LED akan on. Selesai. Kemudian berikut penjelasan dari flowchart. Saat sistem dinyalakan, mikrokontroler akan membaca konfigurasi ambang dan memula. Loop memantau sistem secara berkala, membaca sensor gerak dan sensor cahaya. Jika gerakan terdeteksi dalam internal yang ditentukan, sistem menganggap pengemudi masih aktif dan melanjutkan pengamatan. Jika tidak ada gerakan dan kondisi cahaya rendah, menunjukkan jam malam atau kondisi mengantuk. Sistem mulai menghitung durasi tidak bergerak. Setelah durasi melewati ambang buzzer akan berbunyi, mengeluarkan peringatan audio. Terus, jika pengemudi merespon, maka alarm akan direset dan LED akan off yang tadinya sebelumnya on secara bersamaan dengan buzzer. Sekian penjelasan dari materi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.